Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional, efektif, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, birokrasi dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dinamika masyarakat, dan isu global yang semakin kompleks. Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029, reformasi birokrasi masuk ke dalam salah satu prioritas nasional yang menitik beratkan pada penguatan reformasi hukum, politik, dan birokrasi, guna menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas. Reformasi birokrasi juga diarahkan untuk mendukung transformasi digital pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital terus meningkat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perubahan sistem administrasi, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur agar lebih adaptif, inovatif, dan melayani. Adapun fokus permasalahan reformasi birokrasi, yang pertama, adanya proses birokrasi yang masih lambat dan kurang efektif. Di sini prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit menyebabkan rendahnya efisiensi serta menghambat percepatan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, kualitas pelayanan publik yang belum optimal. Masih terdapat pelayanan yang belum responsif, kurang transparan, dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital. Lalu adanya penguatan integritas dan akuntabilitas. Masih adanya potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN serta lemahnya pengawasan internal menjadi tantangan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan terpercaya. Dalam konteks reformasi birokrasi dan prioritas nasional ke-15, posisi Indonesia terhadap berbagai isu global masih menjadi tantangan sekaligus dorongan untuk melakukan pembenahan birokrasi secara berkelanjutan. Ranking atau peringkat Indonesia pada isu global untuk yang pertama, yaitu Indeks Persepsi Korupsi atau CPI pada tahun 2025, Indonesia berada di peringkat 109 dunia dari 180 negara. Hal ini menunjukkan penguatan integritas dan pengawasan birokrasi yang masih perlu untuk ditingkatkan. Kemudian yang kedua, yaitu peringkat transformasi digital pemerintahan Indonesia. Yang pertama, peringkat e-government Indonesia terus meningkat melalui penerapan SPBE dan digitalisasi layanan publik. Namun demikian, layanan publik ini harus tetap ditingkatkan agar bisa mencapai proses yang optimal. Kemudian yang ketiga, tantangan pelayanan publik. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, transparan, mudah diakses, dan berbasis digital. Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yaitu bersih, efektif, transparan, dan juga berorientasi kepada pelayanan publik. Melalui yang pertama, penyederhanaan birokrasi, yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan, serta yang ketiga, menguatkan integritas aparatur sipil negara. Diharapkan reformasi birokrasi mampu mendukung dalam upaya pembangunan nasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai seorang aparatur sipil negara, diharapkan memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta dalam upaya mendukung transformasi digital pelayanan publik. Seorang aparatur sipil negara diharapkan mampu memberikan sebuah pelayanan yang cepat, responsif, serta akuntabel dalam rangka
menciptakan birokrasi yang modern dan berdaya saing. Terdapat beberapa permasalahan yang kita analis dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah birokrasi yang masih terkesan lama dan berbelit-belit. Hal ini dirasakan oleh masyarakat kita dalam beberapa pelayanan di publik. Penyebab utamanya adalah prosedur yang masih terlalu panjang dan belum terdigitalisasi. Di era sekarang ini perlu adanya digitalisasi dalam hal pelayanan publik, sehingga dalam melayani masyarakat lebih efektif dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga hal ini dapat memuaskan masyarakat dalam pelayanan publik di negeri ini. Yang ketiga adalah masih adanya praktik KKN yang beredar di masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, terutama dalam hal pelayanan publik. Hal ini seharusnya dapat dikuat dengan pengawasan internal dan juga penerapan integritas dalam setiap ASN, sehingga dalam pelayanan publik lebih optimal, lebih transparan, dan dapat menaikkan kepercayaan masyarakat dalam hal pelayanan publik di negara ini.